Polisi menangkap 2 dari 3 pelaku pemerkosaan 3 gadis di bawah umur di Pandeglang, Banten. Para korban diperkosa para pelaku yang baru dikenalnya selama 5 hari di sebuah tempat wisata di kawasan Pandeglang. Dua pemuda ini hanya bisa tertunduk pasrah saat digelandang aparat Satuan Reskrim Polres Pandeglang, Banten. Keduanya terlibat kasus perkosaan terhadap 3 gadis di bawah umur yang baru dikenalnya 5 hari di sebuah tempat wisata di Pandeglang. Aksi durjana kawanan pemuda itu bermula saat ketiga korban diajak makan bersama. Korban diminta menginap oleh para pelaku yang berjanji mengantarkan pulang ke rumahnya masing-masing pada esok harinya. Namun saat hendak tidur, kawanan pemuda itu mencabuli para korban. Ya, rata-rata masih anak di bawah umur sekitar umur 14, 15, dan 16 tahun. Untuk pelaku melakukan hal tersebut masih satu kali dan awal mulanya juga mereka bertemu dan berkenalan itu di tempat wisata, salah satu wisata yang ada di Pandeglang. Jadi mereka dengan berkenalan kemudian minta nomor HP, kemudian dilanjut menggunakan aplikasi WhatsApp kenalannya. Polisi memburu 1 pelaku lain yang melarikan diri. Sementara kedua pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal tentang perlindungan anak. Gadis disabilitas korban pemerkosaan 8 pria di Manado, Sulawesi Utara histeris saat diperlihatkan wajah tersangka di kantor polisi. Kuasa hukum korban meminta polisi agar 8 tersangka bisa dikenakan hukuman kebiri. Gadis disabilitas korban pemerkosaan ini langsung histeris saat penyidik Reskrimum Polda Sulawesi Utara menghadirkan 8 tersangka di luar gedung. Korban yang berusia 13 tahun ini masih mengingat jelas wajah para tersangka dan peristiwa memilukan yang dialaminya. Korban membenarkan jika 8 pria yang berdiri di luar gedung itulah yang merenggut kehormatannya hingga trauma mendalam. Kuasa hukum yang turut mendampingi korban dan keluarga saat pemeriksaan untuk melengkapi proses penyidikan meminta agar hukuman kepada tersangka ini bisa diterapkan hukum kebiri. Jadi tadi dengan jelas walaupun sempat diacak, korban itu ingat walaupun dia disabilitas kekurangan di lain, tapi daya ingatnya cukup besar ya. Jadi dia dengan jelas menunjuk bahkan sampai menangis histeris dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu sampai dia marah, raut mukanya marah dengan apa. Jadi jelas 8 itu memang adalah tersangka yang dikenali dengan baik oleh korban. Kami dari kuasa hukum meminta kepada penyidik dan juga kejaksaan penerapan hukuman kebiri. Sebelumnya 8 tersangka yang mayoritas merupakan supir angkutan kota ini memperkosa korban di 3 tempat berbeda di Desa Kalase, Minahasa dan di wilayah Malayang, Manado selama 2 hari. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri dan diperkosa bergiliran oleh pelaku di salah satu rumah bekas bengkel. Seorang polisi di Halmahera Barat, Maluku Utara yang seharusnya mengayomi masyarakat justru berbuat keji, yaitu memperkosa gadis di bawah umur. Ironisnya perbuatan bejat ini dilakukan di kantor polisi, di mana seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat. Inilah Mapolsek Jailolo Selatan di Halmahera Barat, Maluku Utara. Siapa yang menyangka kantor yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan diayomi justru terjadi peristiwa memilukan yang dilakukan oleh polisi, sang pelindung masyarakat. Seorang gadis remaja diketahui menjadi korban pemerkosaan seorang oknum personil Polsek Jailolo Selatan di ruang pemeriksaan Mapolsek. Polda Maluku Utara membenarkan peristiwa ini dan pelaku yakni Bribtu NE sudah ditahan di Polres Ternate dan juga diproses etik oleh Propam.
Polisi menyatakan ini bermula saat korban bersama temannya berada di penginapan karena kemalaman saat hendak menuju Ternate. Keluarga korban yang juga polisi kemudian meminta pelaku untuk menjemput dan membawa korban ke polsek. Saat berada di Mapolsek Jailolo Selatan dan sudah larut malam, korban dan rekannya diperiksa di ruangan berbeda. Pelaku kemudian memperkosa korban di ruang pemeriksaan. Meski korban sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar karena situasi polsek yang sepi. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku juga mengancam korban untuk tutup mulut. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi, serta telah meminta surat visum et repertum kepada dokter. Di samping itu juga telah menetapkan tersangka kepada oknum tersebut yang pada akhirnya terhitung dengan tanggal 18 Juni 2021 yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Ternate. Dan untuk kasus ini, Polda Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi. Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Bribtu NE juga terancam dipecat dengan tidak hormat. Seorang remaja 13 tahun di Jeneponto, Sulawesi Selatan diperkosa pemuda yang juga masih sepupunya. Korban diperdaya pelaku yang meminta ditemani ke minimarket namun ternyata dibawa ke tempat sepi. AL, pemuda 23 tahun ini dilarikan ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Jeneponto karena luka tembak di kakinya. Pelaku pemerkosaan remaja ini terpaksa ditembak tim buru sergap Polres Jeneponto karena mencoba kabur saat akan digelandang ke kantor polisi. Setelah mendapat perawatan, pelaku yang sudah beristri dan 1 anak ini kemudian dihadirkan di hadapan wartawan di Polres Jeneponto. Kepada polisi, pelaku mengaku memperkosa korban saat menemani pergi membeli popok bayi. Namun di tengah perjalanan, pelaku membawa korban ke tempat sepi dan memaksa korban untuk melayaninya. Korban diajak oleh pelaku untuk membeli popok karena ada hubungan saudara, makanya korban mau. Setelah melewati Indomaret, korban bertanya, kenapa Ki lewat itu Indomaret? Alasan dari tersangka bahwasanya mau mengambil uang di neneknya berada di kebun. Setelah di kebun, turunlah itu tersangka dengan korban. Korban sempat mau menunggu di luar kebun, namun tersangka bilang, ikut Maki sekalian karena biar yakin nenekku bahasanya mau beli popok. Setelah masuk ke dalam kebun, tidak lama langsung korban mencekik dari tersangka mencekik dari arah belakang, mendorong korban untuk terbahan di sebuah batu. Lalu disitulah terjadi pemerkosaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jeneponto. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga desa Tarawang, Jeneponto, Sulawesi Selatan gempar saat mendapati RV, gadis 13 tahun ketakutan dan menangis. Dirinya mengaku diperkosa sepupunya sendiri dan ditinggalkan di pinggir jalan dekat rumahnya. Korban juga kesakitan karena pendarahan di organ intimnya. Polisi yang menerima laporan kemudian datang ke rumah korban dan membawa korban ke rumah sakit untuk divisum dan perawatan. Seorang pria dan wanita terekam CCTV membuang jasad bayi. Realita akan segera kembali.